Pandemi virus COVID-19 memang sangat berdampak pada semua aspek kehidupan. Adanya kebijakan untuk menjauhi kerumunan atau social distancing membuat banyak hal berubah. Mulai dari murid sekolah hingga pekerja kantoran pun mau tak mau harus menyesuaikan diri dengan belajar dan bekerja secara daring. Semenjak adanya pandemi, muncul juga larangan acara-acara dengan pertemuan besar. Tentu saja berbagai pagelaran pun terpaksa tertunda atau bahkan batal terselenggara. Namun para pekerja seni rupanya tak pernah kurang akal. Mulai dari menggunakan media online, virtual, hingga pertunjukan dengan konsep unik mulai bermunculan di tengah-tengah masyarakat yang juga rindu akan hiburan. Kira-kira bagaimana ya pagelaran mewah di kala wabah ini berlangsung? Konser online BTS yang wow. Boyband BTS mencetak sukses besar dalam menggelar konser online. Hampir 1 juta penonton menyaksikan konser yang bertajuk Map of the Soul 1 yang digelar selama 2 hari pada 10 dan 11 Oktober lalu. Big Hit Entertainment selaku agensi yang menaungi BTS mengungkapkan bahwa tak kurang dari 993.000 tiket konser telah terjual. Konser yang digelar secara virtual karena pandemi COVID-19 ini ditonton penggemar BTS dari 191 negara dan kawasan. Map of the Soul 1 awalnya bisa ditonton secara online dan offline. Namun Big Hit akhirnya memutuskan hanya menggelarnya secara online dari Seoul karena kasus-kasus baru COVID-19 bermunculan. Sebagai gantinya, Big Hit memperkenalkan sistem Army on Air sehingga penggemar bisa bergabung dengan BTS dari rumah. Pada konser tersebut, ratusan ARMY ditampilkan di layar-layar yang dipasang di depan panggung. Mode Multiview juga memungkinkan penonton menyaksikan konser dari 6 sudut pandang berbeda. Map of the Soul 1 merupakan konser online kedua BTS. Juni lalu, BTS juga menggelar Bang Bang Count the Live, disaksikan 756.000 penonton dari 107 negara dan kawasan. Bang Bang Count the Live masuk dalam Guinness World Record sebagai konser online dengan penonton terbanyak. Wah, keren! Konser meriah dari rumah. Gabungan musisi top dunia gelar konser dari rumah. Konser bertajuk One World Together at Home ini disiarkan secara streaming dan tayang di sejumlah jaringan televisi Amerika Serikat. Pertunjukan televisi maupun live streaming yang dilakukan pada Sabtu 18 April lalu ini dibawakan oleh 3 pemandu acara, yaitu Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, dan Stephen Colbert. Deretan musisi yang bergabung antara lain Lady Gaga, John Legend, Celine Dion, Andrea Bocelli, Rolling Stones, dan lain sebagainya. Konser ini merupakan aksi solidaritas yang mendukung Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam melawan COVID-19. Selaku pengkurasi, Lady Gaga mengatakan, One World Together at Home bukan acara penggalangan dana. One World Together at Home adalah penghargaan untuk petugas kesehatan yang berada di garda depan penanganan COVID-19. Sesuai dengan judul acaranya, puluhan musisi mengajak semua orang di seluruh dunia menghargai kerja keras petugas medis dengan tetap berada di rumah. Sendera Tari Ramayana digelar saat pandemi. Pentas Sendera Tari Ramayana yang rehat akibat pandemi COVID-19 kembali digelar pada tanggal 5 September lalu. Pertunjukan yang ada sejak 1961 ini digelar secara daring dan menerapkan protokol kesehatan untuk para penari. Seperti penggunaan face shield, serta adanya penyesuaian gerakan tari, terutama pada bagian kontak tubuh antar penari. Pementasan perdana Sendera Tari Ramayana Prambanan terselenggara atas kerjasama antara PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko dengan KJRI Mumbai dan didukung oleh KBRI New Delhi serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pertunjukan ini pun mendapat sambutan yang hangat dari para penggemarnya baik dari dalam maupun luar negeri. Sebanyak 35.000 penonton terpantau mengakses akun YouTube Borobudur Park yang menayangkan pertunjukan ini secara langsung.
Selain itu, sendera tari ini juga disaksikan oleh ratusan warga India melalui aplikasi Zoom. Konser drive-in yang menjadi tren. Konser drive-in menjadi salah satu solusi para musisi dalam berkarya selama pandemi. Banyak musisi yang pada akhirnya memilih cara ini untuk unjuk ekspresi. Bahkan konser drive-in ini kini menjadi sebuah tren tersendiri. Dunia hiburan Korea pun tak ingin ketinggalan dengan menggelar konser bertajuk Korea Music Drive-In Festival atau KMDF 2020. Konser ini pun digelar sangat megah dengan dimeriahkan oleh artis-artis top Korea Selatan seperti NCT U, Astro, Momoland, dan lain sebagainya. Dalam konser yang digelar pada tanggal 31 Oktober dan 1 November ini, para fans juga dapat menyaksikan red carpet para pengisi acara secara streaming. Penyelenggara juga memastikan para penonton berada di jarak aman sebagai bentuk protokol kesehatan. Setiap mobil juga dibatasi hanya untuk 4 orang. Konser unik dibungkus balon plastik. Sebagai siasat mengurangi penyebaran COVID-19, band The Flaming Lips punya cara berbeda dari konser kebanyakan. Konser yang berlangsung di Criterion, Oklahoma City, Amerika pada Senin 12 Oktober lalu berlangsung dengan meriah sekaligus unik. Bagaimana tidak, para personelnya masing-masing terbungkus di dalam sebuah balon raksasa. The Flaming Lips percaya inisiatif tersebut bisa menjadi cara bagi musisi untuk tetap tampil dalam kondisi sekarang ini. Konsep balon raksasa diketahui telah menjadi ikon band rock asal Amerika Serikat ini. Namun konser tersebut pertama kalinya diusung oleh band sebagai cara untuk mengontrol jarak sosial di tengah pandemi. Tak hanya para personel, seluruh penonton pun menggunakan balon raksasa. Meski berada di dalam balon, namun hal ini tak mengurangi semangat penonton. Mereka terlihat menikmati alunan musik sambil menari. Wah, kalau kayak gini sudah pasti aman dan gak bakal bersentuhan dengan orang lain ya, ya nggak? Konser ala social distancing. Konser bertajuk Virgin Money Unity Arena digelar di Gosford Park, Newcastle, Inggris pada Selasa 11 Agustus 2020 lalu. Uniknya, arena konser dipenuhi dengan pembatas sehingga penonton tidak saling berkerumun. Konser dengan 2.500 penonton ini menyediakan tak kurang dari 500 panggung kecil yang mirip kandang untuk memisahkan para penonton. Tiap panggung kecil berjarak sejauh 2 meter dan diisi maksimal 5 orang. Panggung tempat penonton ini semakin tinggi bagi mereka mendapat tempat di belakang. Meski demikian, para penonton juga tetap diminta untuk menerapkan protokol kesehatan. Konser yang dipromotori oleh SSD Concert ini menggunakan sistem online untuk pemesanan makanan dan minuman. Tidak hanya itu, jalur lalu lalang penonton dibuat satu arah untuk menghindari kerumunan. Festival Cahaya Makau tetap megah di tengah pandemi. Makau Light Festival atau Festival Cahaya Makau kembali digelar tahun ini, tepatnya tanggal 26 September hingga 31 Oktober 2020. Dalam festival ini, para pengunjung dapat menikmati kemegahan kota yang diterangi oleh instalasi cahaya, serta pertunjukan pemetaan proyeksi cahaya. Makau Light Festival juga menggelar pertunjukan Mega Mapping di Tap CIC Square untuk pertama kalinya, dengan latar belakang 4 arsitektur bersejarah. Dengan tema Color Is, pertunjukan ini diproyeksikan pada 4 bangunan arsitektur bersejarah, yaitu The Buildings of Cultural Affairs Bureau, Tap CIC Health Center, Makau Central Library, dan Archive of Makau. Penyelenggara memperhatikan situasi terkini terkait pandemi COVID-19, serta membuat pengaturan waktu yang tepat untuk semua pertunjukan dan kegiatan sesuai dengan protokol yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan setempat. Virus corona tak menghalangi para musisi serta seniman dalam berkarya. Tentu saja gelaran acara megah ini terselenggara dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya pemirsa.